Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku ya teman-teman. Apa kabar nih kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Untuk yang lagi sakit, aku doakan ya semoga segera sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala lagi. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini aku mau share kegiatan budgeting lagi. Dan di video ini juga aku mau berbagi 5 langkah kecil yang bikin keuangan kita tetap stabil. Jadi buat teman-teman tonton videonya sampai selesai biar nggak gagal paham ya dari video yang aku sampaikan ini. Oke, kembali lagi ya ke videonya. Ini aku buat titelnya dulu ya, aku buat judulnya yaitu budgeting Oktober minggu pertama. Seperti yang teman-teman tahu ya, aku ini menggunakan metode budgeting mingguan karena memang penghasilan dari suami aku juga mingguan. Tapi banyak juga dari teman aku yang mereka menggunakan dua metode budgeting, yaitu budgeting bulanan dan mingguan ya teman-teman. Jadi untuk pemasukannya mereka gunakan dari gaji bulanan, tapi untuk pengeluarannya itu mereka bagi lagi menjadi budgeting mingguan. Jujur budgeting mingguan ini emang menurut aku cocok banget ya teman-teman, karena kita lebih bisa mantau aja pengeluaran kita dalam 7 hari terakhir ini. Oke, kembali lagi ke videonya. Ini yang pertama aku seperti biasa ya catat untuk nomor, kategori, budget, dan sisa. Seperti biasa di nomor 1 aku selalu mengutamakan belanja mingguan ya, karena ini menurut aku penting banget buat kita belanja sayur, lauk pauk, perbumbuan. Kadang juga aku beli telur, minyak, atau bumbu racik yang kurang-kurang gitu, aku gunakan dari budget belanja mingguan ini. Nah, yang kedua itu ada budget anak. Biasanya nih aku gunakan untuk keperluan anak aku, kayak dia buat jajan atau mungkin hiburan dia buat naik odong-odong dan lain-lain. Ini aku gunakan budget anak. Seperti biasa di nomor 3-nya ada family time. Ini biasanya aku gunakan kalau kita lagi pengen jalan-jalan sore keluar gitu ya teman-teman, buat beli cilok, martabak, atau yang lain-lainnya. Di nomor selanjutnya ada galon, gas, dan bensin. Pasti ini juga udah ada ya di list teman-teman semua, karena ini termasuk kebutuhan rumah tangga kita. Nah, lanjut di nomor 7 dan 8. Seperti biasa di minggu pertama itu aku selalu ada kewajiban yang harus aku bayar di awal bulan, yaitu tagihan air PDAM dan iuran kas RT ya teman-teman. Di sini ada perubahan untuk nominal kewajibannya. Untuk tagihan air ini aku budgetkan di angka 120.000 aja. Kemudian untuk iuran RT-nya aku budgetkan di angka 40.000 ya, karena untuk iuran RT-nya ini 35.000 dan ada iuran pengajian 5.000 ya. Jadi aku satuin aja di sini dengan nominal 40.000 rupiah. Dan di minggu ini juga aku mau sedikit ngurangin untuk budget anak ya. Aku kurangin dari angka 150 jadi 100.000. Mudah-mudahan cukup ya teman-teman. Nah, ini aku jumlahkan dulu untuk semua totalnya. Nanti aku hitung juga uang yang yang ada di tas aku tuh berapa. Nanti baru aku sesuaikan gitu ya teman-teman. Karena untuk budgeting aku sekarang ini nominal pemasukannya itu tidak tetap ya teman-teman. Jadi kayak kadang 600, kadang 500 ya, tergantung kebutuhan kita aja. Oke, ini aku hitung dulu untuk uangnya ada 100, 200, 300, 400, 500, 65.000 rupiah ya teman-teman. Tadi untuk anggaran yang sudah aku buat dengan total 465.000 rupiah kalau nggak salah ya.
Oh sorry, Rp495.000. Jadi masih ada sisa di angka 70.000. Dan aku tuh baru ingat di sini aku nggak ada groceries, terus nggak ada dana tak terduga, dan nggak ada dana darurat ya. Karena memang untuk groceries, alhamdulillah untuk stok persabunan tuh udah aman. Jadi palingan cuma kayak buat minyak juga itu kayaknya masih ada ya di minggu ini. Paling nanti kalau ada bumbu racik yang kurang-kurang gitu atau mau beli telur, aku pakai dari belanja mingguan aja. Jadi ini aku tambahkan ya untuk kategorinya. Di nomor terakhir ada dana tak terduga, aku sisihkan di angka 50.000. Jadi total untuk budget atau anggaran aku di minggu ini adalah berapa tuh? Rp545.000 ya teman-teman, untuk total anggaran atau budgeting mingguan aku di bulan Oktober minggu pertama ini. Pokoknya budgeting aku ini fleksibel banget, disesuaikan dengan kebutuhan atau dengan planning pengeluaran aku aja di minggu ini. Aku tidak menggunakan metode apapun ya teman-teman. Jadi benar-benar fleksibel sesuai dengan kebutuhan aja, ngikutin pengeluaran yang ada aja ya teman-teman. Oke, sambil lihatin aku gambar-gambar kemudian cash stuffing, aku mau berbagi tips 5 langkah kecil yang bisa membuat keuangan kita tetap stabil. Yang pertama adalah selalu membuat list belanjaan. Aku sering banget nekenin buat temen-temen yang mau food prep untuk membuat meal plan dulu. Baru dari meal plan itu kita bisa sesuaikan list belanjaan kita tuh apa aja. Biasanya aku selalu komposisikan atau presentasekan itu. Untuk protein hewaninya itu aku gunakan dari 50% uang belanja aku. Kemudian untuk perbumbuan itu 20%, dan untuk sayurannya itu 30% ya teman-teman. Pokoknya bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian aja. Untuk membuat list belanjaan ini juga biasanya berkaitan dengan belanja bulanan atau groceries ya teman-teman. Aku juga udah jarang ya belanja bulanan karena biasanya aku belanja sesuai kebutuhan aja. Tapi mungkin teman-teman yang memiliki penghasilan bulanan itu biasanya kalian belanja bulanan ya di awal menerima gaji. Nah, saran aku kalian bisa membuat dulu list belanjaannya biar nanti ketika tiba di minimarket, di agen atau di supermarket itu kalian gak kalap diskon. Jadi kalian bener-bener membeli apa yang dibutuhkan saja. Oke, lanjut untuk langkah yang kedua atau nomor 2 adalah selalu mencatat pengeluaran. Ini aku udah lakukan ya semenjak memulai budgeting, walaupun kadang agak males, tapi bener-bener mencatat pengeluaran ini jadi bahan untuk evaluasi budgeting kita ya teman-teman. Kadang kalau misalkan ada yang over budget, bisa kita pangkas, bisa kita perbaiki di minggu berikutnya. Jadi mencatat pengeluaran ini sangat penting ya buat kita. Udah banyak kok aplikasi di Play Store yang bisa kita gunakan. Jadi kita nggak usah repot-repot nulis di buku atau nulis di notes. Oke, lanjut untuk langkah yang ketiga adalah mencari side income atau penghasilan sampingan ya teman-teman. Ini kalau menurut aku sebagai IRT kita bisa menggunakan 2 cara, yaitu berdagang atau menjadi content creator. Karena menurut aku menjadi content creator saat ini di zaman sekarang itu benar-benar udah jadi hal yang biasa ya. Jadi kita sebagai IRT juga bisa menjadi content creator. Bisa dimulai dengan membuat channel YouTube atau menjadi affiliate di toko oranye, toko hitam atau toko hijau ya. Bisa teman-teman pelajari aja, sudah banyak juga para afiliator sukses yang men-share pengalaman mereka di akun sosial media mereka. Kita bisa ambil pelajaran-pelajaran dari sana. Dan aku mau ingatkan, kalau kita mencari penghasilan sampingan ini, kita niatkan saja untuk menyalurkan hobi atau mengisi waktu luang ya teman-teman. Jangan diniatkan untuk membantu meringankan beban suami.
Aku pernah baca di salah satu VT atau di mana gitu ya. Pokoknya kalau kita mencari penghasilan tambahan, penghasilan sampingan itu kita harus niatkan salurkan hobi, mengisi waktu luang. Jangan niatkan untuk membantu suami biar rezeki yang Allah berikan kepada suami itu tetap 100% gitu ya. Jadi penghasilan sampingan kita itu tidak mengganggu penghasilan Pak suami, tidak mengurangi penghasilan dari Pak suami dari rezeki yang Allah berikan kepada Pak suami gitu. Itu sih yang aku baca ya. Kalau mau ada yang mengoreksi boleh banget ya teman-teman share di komentar, karena aku juga masih belajar. Oke, lanjut untuk langkah yang keempat. Ini penting banget karena biasa ya kita tuh kaum wanita sering banget kilap, apalagi kalau udah buka toko-toko oren ya, buka toko oren. Nah, langkah yang keempat adalah beli hal yang penting-penting aja. Ini harus digarisbawahi, harus di stabilo, harus di highlighter ya teman-teman. Kita harus bisa membedakan nih mana kebutuhan, mana keinginan. Pokoknya kita harus bisa memfilter untuk membeli hal-hal yang penting-penting aja. Jadi jangan dikit-dikit lihat barang lucu di Shopee itu di check out. Itu kalau dijumlahin walaupun kayak cuma 8.000, 7.000 itu bisa jadi banyak loh. Apalagi buat IRT yang udah punya anak kayak aku, mending budgetnya bisa kita sisihkan untuk yang lain kayak tabungan anak atau buat beli jajan anak ya teman-teman. Dan yang nomor 5 yang terakhir, sisihkan uang kalian. Jadi harus menabung di awal ya. Ini contohnya di video ini aku menyisihkan uang walaupun nominalnya sedikit banget, cuma 20.000 nggak apa-apa. Yang penting kita bisa sisihkan. Ini aku masukin di saving tabungan anak ya teman-teman. Jadi pokoknya buat teman-teman yang baru menerima gaji pas suami atau gaji sendiri, bisa langsung sisihkan di awal kalian gajian untuk saving, untuk lain-lain disesuaikan aja dengan prioritas kalian. Oke, itu aja sih ya teman-teman share dari aku, semoga bisa bermanfaat dan aku mau mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan baik di video ini ataupun di video aku yang sebelumnya. Buat teman-teman yang mau koreksi atau mau kasih saran dan kritik buat aku, boleh banget sampaikan di komentar dengan bahasa yang baik dan sopan biar aku bisa memperbaiki channel aku ini. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman video budgeting aku di minggu pertama bulan Oktober. Terima kasih banyak ya semuanya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.